Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumala dalam acara Beyond Education Podcast yang menemani Anda hari-hari Anda. Kita selalu update dan upload ya. Update dan upload loh bayangin. Update dan upload video dan artikel setiap hari itu. Jadi kita selalu 2 hari sekali minimal untuk video dan 2 hari sekali untuk artikel ini selang-seling. Dan sering-sering tentang motivasi, parenting, coaching, dan juga tentang dunia pendidikan juga, dan ada juga tentang pertanyaan dari para viewers semua ini. Mana ayo yang mau bertanya silakan, yang mau berkomentar silakan, yang mau mengkritik pun silakan langsung saja ditulis di kolom komentar, atau misalnya langsung di emailkan saja ke link deskripsi di bawah ini. Kita sudah sediakan semuanya untuk bergabung di WA, Telegram, atau misalnya mau melihat artikel ada di blogspot beyondeducation.blogspot.com. Ada juga untuk mengirimkan komentarnya atau mengirimkan kritiknya, silakan langsung ke email Beyond Education Podcast. Kami tunggu komunikasi dan interaksinya. Dan kita juga update di Spotify untuk episode-episode sebelumnya. Silakan langsung saja dengan kata kunci Beyond Education Podcast, maka akan menemukan kita hanya suaranya saja ya. Jadi mendengarkan saja sambil mudik. Oh sekarang bukan buat waktunya mudik lagi, saya udah sekolah. Oke, baik. Pada hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semua, gimana Gong? Hari ini kita membicarakan tema tentang parenting. Iya, tentang parenting Gong. Judulnya adalah penyakit orang kaya dalam mendidik anak atau dalam pola asuh. Dalam pola asuh anak-anaknya. Maksudnya ada apa dengan orangnya? Ada apa ya? Iya, maksudnya kenapa dengan pola asuh? Ada apa dengan orang kaya ya? Jadi gini Gong. Ini yang saya lihat langsung di lapangan ya. Ketika kita sebagai orang tua diberikan kelebihan rezeki oleh Tuhan ya. Materi kan? Materi. Kadang kita lupa gitu sebagai tugas utamanya orang tua. Dengan uang yang miliki yang seharusnya ini bisa memberikan dampak yang positif bagi anak-anak kita. Betul. Malahan bisa menjadi bumerang. Saya melihat orang tua yang memiliki kelebihan harta, fokusnya itu bukan bagaimana dia mendidik anak-anaknya, tetapi malah fokusnya mereka dalam hal fasilitas dan pengasuhan anak-anaknya saja. Nah, contohnya seperti ini, sudah jelas ya bahwa anak ketika diberikan semua keinginannya, akan menjadi penyakit bagi masa depan anak tersebut. Kenapa? Jadi gini Bung, anak kalau kita berikan semua keinginannya, bagaimana anak ini bisa memiliki daya juang gitu untuk menjemput masa depannya? Karena sejak kecil anak tersebut sudah kita berikan segala fasilitas gitu. Segala keinginannya cepat terkabul. Iya, segala keinginannya kita penuhi gitu. Iya. Jadi anak itu tidak memiliki rasa lapar lagi gitu untuk meraih masa depannya. Karena sudah sejak kecil kita hancurkan gitu masa depan anak-anak kita. Ya, dan cenderung biasanya menggampangkan ya, Pak. Kecenderungannya menggampangkan. Iya, jadi karena dia dapatnya gampang, dan menggampangkan juga. Benar. Itu begitu tuh. Nah, ini menjadi penyakit gitu yang tanpa orang tua itu sadari. Apalagi kalau orang tuanya keduanya sibuk Bung. Ayah bunda sibuk bekerja, sedangkan anak nggak jelas juntrungannya gitu. Siapa yang mau mengasuhnya, siapa yang mau menjadi role modelnya. Akhirnya kan anak kita ini menjadi gamang gitu ketika mereka sudah dewasa, karena kita tidak mau memupuknya sejak kecil gitu dengan nilai-nilai kehidupan yang semestinya. Misalnya di dalam diri anak ini harus kita tumbuhkan gitu ya, daya juang dalam menjemput masa depannya. Tetapi karena segala fasilitas kita berikan, semuanya kita penuhi, anak itu secara otomatis mati daya juangnya. Padahal setiap anak itu kalau kita ingin mereka memiliki mental yang kuat ya, memiliki daya juang yang kuat, itu harus dipupuk sejak kecil. Betul. Kita tidak serta-merta gitu ya langsung memenuhi semua keinginan anak-anak kita. Malahan lebih banyak yang kita tidak penuhi, apalagi itu hanya keinginan.
bukan hal yang mereka butuhkan. Mereka harus kita berikan persyaratan ketika challenge gitu. Ketika mereka menginginkan sesuatu, apa saja yang penting mendidik gitu. Iya. Nah di sini kadang orang tua kecolongan tuh. Iya, apalagi orang tua kaya ya Pak. Orang tua kaya merasa gampang uang. Anak mau apa nak? Oh, mobil. Oh iya, ada besok. Apalagi sebagai kompensasi Bu. Iya, apalagi orang tua sibuk. Kasihan sama anak. Kasihan sama anak. Enggak, saya tidak menemani anak-anak dan Ya, saya harus memberikan benar. Akhirnya ya ini Gung yang menjadi masalah gitu. Iya. Itu seperti ya bom waktu yang suatu saat bisa tiba-tiba meledak, Melemahkan mental. melemahkan mental gitu. Anak bagaimana sih kalau sejak kecil itu sudah kita matikan daya juangnya. Ketika mereka dewasa, mereka menghadapi dunia nyata yang penuh dengan masalah. Nah, itu di situ tuh Nah, di ketawanya. situ. Apakah anak bisa survive ya atau anak-anak kita ini menyerah Merajuk gitu. dengan keadaan. Akhirnya kan orang tuanya lagi yang kelimpungan. Iya, dan orang tua pun ya bukannya ini berbalik pikir ya tadi. Ya suatu saat orang tuanya tiba-tiba nggak kaya lagi gitu. Benar. Waduh, itu kerasa banget ya. Benar. Wah, repot dah. Nah ini kan kejadian Bung. Jadi saya punya temen nih. Nah, ini teman saya ini punya teman lagi, teman SMP lah ya. Ini teman SMP-nya ini dulu waktu dia sering main gitu ya sama anak ini. Itu rumahnya aja Bung. Garasi rumahnya itu kayak showroom mobil. Gede dong Pak. Iya. Gede sendiri. Saking banyaknya gitu mobil yang dipunya oleh orang tuanya. Dan sejak SMP mereka sudah boleh membawa mobil sendiri meskipun nggak punya SIM. Ya. Di sini orang tua nggak sadar gitu dengan cara-cara dia memberikan kelonggaran ya anak tidak mematuhi hukum gitu ya. Dia SMP sudah bisa bawa mobil. Anak ini bagaimana coba kalau sudah besar? Dari kecil aja sudah dibiarkan melanggar hukum. Betul. Ya memang orang tua merasa ya saya kan punya, kenapa saya harus ini kan pelit sama anak. Sayang kalau dipakai. Sayang, iya benar. Bahasanya begitu kan Benar. biasanya. Akhirnya kan anak ini dibiasakan hal-hal yang enggak positif gitu ya. Betul. Sesuatu yang membuat anak ini merasa jumawa gitu ya. Karena orang tuanya kaya. Coba teman saya ini cerita waktu kita udah sama-sama tua nih gitu ya. Temen yang dulunya anak orang kaya ini datang ke teman saya ini untuk meminjam uang coba. Dia kaget. 180 derajat tuh ya. Benar. Dulu mungkin dia minjem uang. Iya ya harus gitu. Ya kan? Nah sekarang kok kebalikannya. Ternyata bayangin loh, dia mungkin udah nggak bisa menutup ini lagi ya, rasa malunya dia lagi gitu. Betul. Karena butuh ya. Karena sangat butuh gitu. Betul. Bayangkan dia hanya meminjam uang sebesar 500.000. Nggak ada segitu. Nggak ada untuk katanya buat makan. Dia akhirnya kan bingung gitu. Loh kan dulu kayaknya ini istilahnya duit itu bukan suatu hal yang masalah gitu buat hidup lo gitu. Emang kenapa? Ada apa nih gitu kan? Nah, ternyata temennya ini yang bekas orang kaya ini cerita. Setelah saya sama saudara-saudara saya ini besar ya, udah dewasa lah gitu ya. Mereka hidup nggak akur gitu. Jadi saudara dengan saudara yang lain tuh nggak akur. Karena apa coba Bang? Karena rebutan harta coba. Rebutan duit. Karena ya orang tuanya nggak pernah mengajarkan gitu. Kalau sesama saudara itu saling mengasihi. Nilai-nilai seperti itu ya, nggak ditanamkan gitu. Los dari orang kaya. Benar. Karena orang tua merasa anak itu akan belajar dengan sendirinya. Masa sih sama saudara saling mencakar gitu masalah harta. Dia nggak mikir gitu. Kalau nilai-nilai yang positif itu tidak kita ajarkan sejak anak-anak kita ini kecil, ya bagaimana anak-anak kita ini bisa memiliki nilai-nilai tersebut?
Kan nggak mungkin gitu. Anak-anak kita gitu ya memiliki nilai-nilai positif itu tiba-tiba gitu. Tidak ada penanaman. Tiba-tiba malaikat masuk ke dalam diri kita gitu. Juru kunci. Benar, berubah gitu kan. Ya kan mungkin nggak seperti itu gitu. Ya mungkin ada ya saat bisa bisa dibilang ya 1 banding 1.000.000 lah gitu. Yang anak tanpa dididik dengan benar gitu ya menjadi anak yang benar suatu saat nanti itu mungkin ada, tapi ya jangan kita gambling gitu. Ya kan nilai-nilai itu harus kita tanamkan. Dan kalau orang tua lupa, nanti tinggal tunggu tanggal mainnya gitu. Penyakit orang kaya itu ya itu salah satunya. Benar. Lupa menanamkan nilai-nilai, hanya memfasilitasi yang mbak lah, katakanlah mbak lah buat pengasuhannya. Tanpa menanamkan itu. Benar. Makanya banyak mentalitas anak orang, ya aku juga pernah punya banyak teman orang kaya juga, mentalitasnya emang kayak anak mama gitu. Lemah mereka. Gitu, aku bisa sih gitu ya. Nah ini Gung yang kenapa saya merasa hal ini penting gitu kita angkat ya. Betul. Sebagai tema parenting gitu. Apalagi kalau pengasuhan anak-anak kita ini kita berikan kepada orang lain sepenuhnya. Iya, itu pasti sih Pak. Biasanya kayak gitu pada sibuk-sibuk orang tuanya. Benar. Dari yang masak buat anak kita, dari yang cebokin anak kita, dari yang nganterin dia ke sekolah. Kayak kenapa? Benar. Kalau perlu disuapin gitu. Nah ini kan akhirnya membuat anak-anak kita ini nggak memiliki kemandirian loh. Kalau sejak kecil kita begitukan, bagaimana ketika anak-anak kita ini dewasa? Apalagi kalau sampai orang tuanya meninggalkan anak-anak ini.